Apakah kalian tahu salah satu penyebab polusi udara adalah karena membakar sampah? Lalu bagaimanakah caranya kita bisa memanfaatkan sampah itu untuk mengurangi masalah polusi? Yuk kita simak videonya. Yang kita tahu bahwa sifat penyusun plastik dari komponen hidrokarbon minyak bumi, limbah atau sampah plastik sangat berpotensi untuk dikonversi menjadi BBM. Plastik saat ini merupakan salah satu bahan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Hal ini dikarenakan plastik memiliki sifat unggul seperti ringan tetapi kuat, transparan, tahan air, serta harganya relatif murah dan terjangkau oleh semua kalangan masyarakat. Di Indonesia, kebutuhan kemasan yang terus meningkat dari kalangan industri membuat industri plastik terus bertumbuh. Peningkatan penggunaan plastik untuk keperluan rumah tangga berdampak pada peningkatan timbunan sampah plastik. Untuk mengatasi hal tersebut, para pakar lingkungan dan ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu telah melakukan berbagai penelitian dan tindakan. Alternatif yang digunakan untuk mengurangi jumlah volume sampah plastik yaitu daur ulang. Daur ulang sampah dapat membantu mengurangi jumlah sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir, sehingga mengurangi pencemaran tanah, air, dan udara. Dengan membatasi akumulasi sampah, daur ulang membantu mencegah polusi dan merusak ekosistem alami. Bagaimana daur ulang membantu mengurangi polusi? Menurut penelitian oleh University of Central Oklahoma, kertas daur ulang mengurangi polusi udara sebesar 73% dan polusi air sebesar 35%. Daur ulang baja mengurangi 97% limbah pertambangan yang dihasilkan melalui pembuatan sumber daya murni, dan masing-masing mengurangi 86% dan 76% polusi udara dan polusi air. Selain itu, menggunakan kaca daur ulang mengurangi limbah pertambangan sebesar 80% dan polusi udara sebesar 20%. Daur ulang juga dapat melindungi ekosistem. Daur ulang mengurangi kebutuhan untuk menanam, memanen, dan mengekstrak bahan mentah dari bumi untuk produk tambahan. Oleh karena itu, ini mengurangi gangguan berbahaya dan kerusakan yang terjadi pada alam. Ini berarti lebih sedikit hutan yang akan ditebang. Hewan liar akan lebih sedikit dirugikan atau dipindahkan. Tidak ada lagi pengalihan sungai dan dengan demikian, polusi tanah, air, dan udara akan berkurang. Juga jika lebih banyak plastik yang didaur ulang, semakin sedikit plastik yang masuk ke perairan laut, merusak kehidupan laut. Lalu, bagaimana cara mendaur ulang sampah? Reduce sendiri memiliki arti mengurangi sampah. Maksud dari langkah ini adalah mengurangi penggunaan produk yang nantinya berpotensi menjadi sampah. Langkah ini bisa dilakukan dan diterapkan untuk sampah atau produk sekali pakai, seperti kantong plastik belanja yang sudah dilarang di berbagai lokasi seperti DKI Jakarta. Produk yang jadi target utama Reduce adalah produk berbahan plastik. Tahap ini juga menjadi yang pertama sekaligus prioritas karena bila pengurangan produk sampah sekali pakai, maka tidak perlu ke tahap berikutnya, yaitu reuse dan recycle. Penggunaan barang yang sulit didaur ulang juga akan menjadi masalah baru, maka tidak heran bila Reduce sangat digadang-gadang sebagai langkah awal yang tepat. Contoh dari penerapan langkah Reduce adalah membawa botol minum atau alat makan sendiri sehingga tidak perlu menggunakan berbagai alat makan dan minum sekali pakai. Langkah atau tahap kedua adalah reuse, yang berarti menggunakan kembali. Tahap ini mengajak untuk menggunakan kembali produk yang sudah terpakai. Dengan menggunakannya kembali, maka sampah yang timbul dari produk-produk tersebut dapat berkurang. Salah satu cara atau langkahnya adalah penggunaan botol bekas air minum sebagai pot tanaman kecil, atau penggunaan kaleng biskuit hingga snack sebagai kotak penyimpanan di rumah, botol sabun mandi atau sampo, dan mengisinya dengan membeli produk isi ulang. Dengan metode reuse, tentu penyebaran sampah plastik yang sudah dibeli dapat dikurangi dan dimanfaatkan kembali seperti sedia kala. Tahap terakhir adalah recycle, yang berarti mendaur ulang. Langkah ini paling banyak dilakukan mengingat sudah banyaknya sampah yang tersebar di berbagai lokasi seperti laut, tanah, dan udara. Produk bekas atau daur ulang sendiri sebenarnya lebih fleksibel, bahkan kerap memiliki nilai ekonomis. Pemanfaatan sampah yang tidak terpakai hingga memiliki nilai tanpa mencemari lingkungan mampu mengurangi penyebaran sampah plastik secara drastis. Apapun produk yang didaur ulang memiliki desain yang unik dan sangat berbeda dengan jenis produk baru. Bahkan beberapa pihak membuat aksesoris dari alat daur ulang yang dapat bermanfaat untuk mendongkrak ekonomi lingkungan sekitar seperti lingkungan RT atau RW. Ayo lindungi dan sayangi bumi kita. Semuanya dimulai dari kesadaran diri sendiri. Harta tidak akan berguna jika alam bahkan tidak ada.
Jagalah keasrian bumi untuk para generasi kita masa mendatang. Yuk mendaur ulang.